Halo teman-teman semuanya, kita datang lagi dengan video terkait CPNS. Ini mungkin video keberapa kita, mungkin video kelima atau keenam terkait CPNS. Harapannya ya sederhana sekali harapan kami, teman-teman dari channel ini dapat informasi terkait CPNS, dari channel-channel yang lain dapat informasi dari CPNS, sehingga teman-teman bisa memperkaya informasi teman-teman, sehingga teman-teman mempunyai bekal yang cukup ya, cukup dan benar ya, informasi yang cukup dan benar untuk menghadapi peluang CPNS yang akan datang begitu ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan ya kita ya, untuk bisa mendapatkan peluang CPNS ini, sehingga mari kita berhasil dalam tes CPNS begitu ya. Oke, judulnya adalah tips wawancara CPNS. Tips wawancara CPNS ya. Pertanyaan pertama, kita cepat saja Mbak Silvi, latar belakangnya apa? Kenapa Mbak Silvi angkat judul ini? Saya ingin memberikan pengalaman ya, pengalaman bagaimana kondisi pada saat tes wawancara CPNS itu. Oke. Dengan pengalaman ini, saya harap teman-teman bisa berkaca kondisi real yang sesungguhnya bagaimana, sehingga nanti teman-teman bisa mengambil benang merah atau hal-hal baik yang bisa lesson learn lah ya. Lesson learn yang bisa teman-teman terapkan di tes wawancara. Oke. Dan harapannya lulus gitu. Amin. Jadi latar belakangnya yang Mbak Silvi sampaikan tadi, mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa dari teman-teman belum pernah tes wawancara CPNS, ya, sehingga belum tahu kondisinya seperti apa. Lalu Mbak Silvi menceritakan pengalaman beliau begitu ya, lalu bisa diambil lesson learn-nya. Terima kasih Mbak Silvi. Yang kedua, mengapa tes wawancara itu diperlukan? Tes wawancara itu diperlukan untuk memastikan nih kita ini apakah kita ini adalah orang yang tepat untuk posisi yang diharapkan. Untuk posisi yang dibuka gitu. Iya, jadi hanya untuk memastikan nih kita ini tepat atau tidak. Tapi meskipun hanya untuk memastikan, ini krusial banget gitu. Ya, kritikal banget ya. Penting banget. Penting banget karena ini adalah tes terakhir sebenarnya. Tes terakhir yang sebenarnya kita boleh berbangga kalau udah sampai di tahap ini gitu. Tapi, bukannya kesehatan tuh Mbak Silvi? Enggak, tes wawancara. Maksudnya yang official gitu. Oke, makasih Mbak Silvi. Pertanyaan ketiga, tipsnya Mbak Silvi untuk wawancara ini, tipsnya Mbak Silvi sendiri seperti apa? Yang pertama itu adalah baca aturan tesnya dulu. Setiap kita akan melalui tes, pasti akan dikirimkan atau diberikan lembar mengenai aturan tesnya itu apa. Betul. Kita harus datang jam berapa, kita harus mengenakan pakaian apa. Betul. Karena pakaian biasanya sudah diatur. Betul. Jilbab warna apa. Betul. Kemudian harus membawa berkas apa saja. Biasanya ada misalnya legalisasi ijazah, misalnya ada pas foto ukuran yang sulit 2x3, yang hitam putih misalnya. Itu saya. Akte lahir, nah kayak seperti itu kita harus sangat setuju banget itu. Baca aturannya dulu. Yang kedua adalah pastikan lokasi tesnya. Misalnya kita sampai tahap di mana toiletnya, lalu di mana nomor duduk kita. Gitu. Maksudnya peta denah. Layoutnya tempat tes kita ya, supaya kita nggak kebingungan pas di sana mau ke toilet bingung, buang-buang waktu, panik, stres. Ketika saatnya dipanggil, saya ini dulu cari toilet, lama sekali 1 jam. Gak datang, dihitungnya terlambat nih, padahal bukan terlambat. Memang kenyataannya Mbak Silvi seperti itu? Beberapa sih ada yang saya nggak pernah. Tapi itu pasti. Beberapa sih ada yang dipanggil kok belum datang, ternyata ke toilet, tapi dihitungnya kan waktunya sudah berjalan ya. Apakah dia telat? Nggak mau tahu. Yang penting dia lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Baiknya sih sudah menunggu di depan mau tes gitu. Sudah minum, di mana dispenser air. Ya, yang Mbak Silvi katakan itu hanya bisa dilakukan kalau kita ke sana sebelum hari H tes. Untuk mengecek layoutnya gitu. Kalau bisa H-1 sudah mengecek layout. Kalau bisa, kalau memang ternyata kita situasi nggak bisa ya, itu bisa kita siasati dengan cara lain gitu ya. Oke, ada lagi? Yang ketiga adalah buat simulasi tes wawancara dengan teman. Benar. Caranya adalah dengan kita membuat daftar pertanyaannya sendiri, kemudian kita minta teman untuk membacakan, atau bisa orang tua juga. Nah, nanti dengan simulasi tes seperti itu membuat kita lebih lancar dan lebih siap. Dan juga yang namanya orang terbiasa latihan, pas hari H-nya kan mengulang kembali kan. Pas latihan, gerakan yang ini salah. Intonasi yang ini kurang bagus. Intonasi, mimik muka
muka. View muka. Lalu kemudian jangan lupa set waktu juga, jangan Iya. terlalu panjang jawaban, juga jangan terlalu pendek. Pastikan Betul. dia itu jawabannya Iya. tepat, singkat, padat, jelas, dan percaya diri. Iya, intinya apa bahasanya orang tuh? Dry run. Enggak tahu, pokoknya latihan tes wawancara lah. Iya, betul. Kemudian ada lagi? Udah, itu aja. Oke, pertanyaan keempat, tips saat menjawab pertanyaan wawancara. Yang pertama, kita baca tupoksi. Apa tuh? Tupoksi adalah tujuan pokok fungsi. Oke. Nah, tupoksi ini kita bisa lihat di websitenya. Oke. Misalnya website kita mendaftar badan X atau lembaga X atau kementerian X gitu. Oke. Atau pemerintahan daerah, kita lihat tupoksinya seperti apa di website. Kita baca, kalau bisa dihafalkan. Oke, dihafalkan, dipahami. Isinya tupoksi adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita pahami ketika berada di posisi tersebut gitu. Oke, tupoksi ya. Ya, jadi kita baca dan kita hafalkan. Yang kedua, kita itu menguasai yang kemungkinan akan ditanyakan. Biasanya terkait dengan jurusan kita sih. Misalnya jurusan kita atau farmasi misalnya. Ya, atau posisi kita lah. Nah, posisi kita itu posisi maksudnya yang dilamar tuh. Posisi yang dilamar kan terkait dengan jurusan misalnya nih, kalau sesuai dengan jurusan kita, maka kita harus menguasai posisi dan materi yang terkait dengan jurusan kita itu secara mendalam. Lalu yang ketiga adalah arahkan pertanyaan dari pewawancara itu sesuai dengan arahkan jawaban. Iya, arahkan pertanyaan. Masa kita bisa ngarahkan pertanyaan? Iya, caranya kan kita bisa memancing dulu. Misalnya saya pernah punya pengalaman ini nih Pak, kebetulan saya pernah punya pengalaman seperti ini gitu. Nanti kan beliau pasti akan penasaran, coba ceritakan bagaimana. Kita sudah persiapkan jawabannya dengan baik, dengan dibumbui hal-hal yang membuat beliau terkesan gitu. Luar biasa. Jadi diarahkan aja pertanyaannya. Itu saya karena setuju. Kalau tidak mengarahkan, nanti kita yang diarahkan sama pertanyaannya. Iya, betul. Lalu yang keempat adalah menjadi tulus. Menjadi tulus itu adalah menceritakan pengalaman atau penjelasan sesuai dengan hal baik yang ingin kita bawa, misi yang ingin kita bawa. Gitu. Pastikan di masing-masing diri kita punya hal baik nih. Nah, hal baik itu apa? Ketulusan itu akan dilihat oleh pewawancara, akan ditangkap dengan baik. Asal kita memberikannya dengan tulus, jangan misalnya kita tidak ingin membawa misi kebaikan ini, tapi karena kita kepingin terlihat keren, maka kita mencoba menjadi sok keren gitu. Itu akan kelihatan membuat di wawancara. Skenario yang bukan diri kita. Membuat skenario bukan diri kita, itu akan kelihatan karena tujuannya wawancara itu kan mempertemukan kita dengan pewawancara dengan cara melihat gestur kita. Nah, gestur kita, gerakan tangan kita, cara bicara kita. Kalau orang yang tidak tulus pasti akan terlihat di sana. Nah, itu tujuannya wawancara sebenarnya, teman-teman. Pastikan tulus. Lalu yang terakhir adalah jadilah jujur. Jangan pernah menambah-nambahkan cerita, apalagi sesuatu keahlian, itu parah banget nih kalau suatu keahlian yang kita enggak punya tapi kita ngaku punya, atau suatu pengalaman yang kita enggak pernah tahu hanya dari teman tapi kita menyampaikan begitu. Bahwa itu punya kita. Karena wawancara boleh jadi kita lolos, tapi untuk berikutnya ketika ada di posisi tertentu, ketika sampai di pekerjaan, nanti akan ketahuan ternyata kita belum pernah melakukan hal itu gitu. Dan itu kan terrecord pada saat kita seleksi wawancara. Dulu katanya pernah seperti ini, kenapa ternyata kamu tidak gitu. Ya, intinya itu akan berpengaruh kejujuran pada membawa kebaikan. Pertanyaan terakhir Mbak Silvi. Menurut Mbak Silvi nih, pertanyaan paling sulit yang Mbak Silvi dapat di tes CPNS itu apa? Pertanyaan sulit itu kita sebenarnya nggak ada pertanyaan sulit, tapi kita kalau bisa jawab. Kalau lebih kita bisa mempersiapkan pertanyaan sulit. Gitu. Jadi maksudnya memitigasi gitu ya. Melalui latihan tadi, latihan dengan teman. Yang pertama jenis pertanyaan sulit itu yang saya ingat ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang terkait dengan harapan. Biasanya pertanyaannya gini. Harapan berapa gaji nanti? Nah, lalu yang kedua, gimana kamu kalau ditempatkan di atmosfer pekerjaan penuh dengan tekanan? Nah, benar. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menguji kesiapan kita sebenarnya. Betul. Jadi jawab yang membuat pewawancara itu yakin dengan kesiapan kita. Lalu yang kedua, pertanyaan terkait dengan pengalaman. Pengalaman Anda saat di posisi terendah dalam hidup itu apa? Nah, kita siapkan aja tuh pertanyaan.
jawaban dari pertanyaan tersebut. Pengalaman hidup kita ketika bangkit dari posisi terendah itu bagaimana. Jangan lupa juga ceritakan prestasi kita ketika sudah mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tujuannya apa? Itu adalah untuk menggali seberapa siap kita nanti di posisi yang tersedia. Jadi seberapa siap kita tuh bisa dinilai dari pertanyaan itu. Yang ketiga adalah pertanyaan jenis pengandaian. Misalnya bagaimana jika Anda ditempatkan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, gimana kalau Anda ditempatkan di daerah yang pelosok? Atau bukan tempat Anda gitu. Atau bukan tempat asal Anda. Atau pertanyaan pengandaian seperti bagaimana ketika Anda diharuskan untuk lembur pulang malam? Nah, siapkan jawabannya. Misalnya ketika lembur pulang malam, saya akan membeli kendaraan. Saya sampai sana akan membeli kendaraan untuk memudahkan saya bekerja larut malam misal sampai malam. Namanya juga pengandaian. Nah, tujuan pertanyaan pengandaian ini adalah untuk mencari tahu kita tuh tipe pekerja yang seperti apa, cocoknya di bagian apa gitu. Tujuannya adalah itu. Jadi itu adalah 3 pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan. Kalau itu dari sisi Mbak Sylvia, karena ini kan pendapat ya. Kalau dari sisi saya, pendapat juga. Kalau memang kita tidak bersedia, karena memang kita tahu kondisi kita ya, kita harus melakukan sesuatu yang wajib kita lakukan di daerah ini, sehingga kita nggak bisa pindah dari daerah ini. Kalau menurut saya, pribadi saya, begitu ya, kita sampaikan apa adanya. Sampaikan aja. Lalu kalau memang kita tidak ada kendala dengan meninggalkan daerah kita, bisa ditempatkan dimanapun, ya kita bilang bersedia. Lebih bagus kan? Kalau saya, sama bagusnya sih kalau saya tuh selalu mendapatkan pertanyaan itu di sekian banyak interview yang saya lewati, dan karena saya tidak ada kendala dengan harus pindah daerah, saya selalu mengatakan bersedia. Kenapa saya bersedia? Saya bilang ke mereka bahwa saya percaya perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus sekali, sehingga punya sistem untuk mendevelop dan membuat saya bekerja dengan baik di sana, sehingga ditempatkan dimanapun saya bersedia, begitu. Jawaban dari ekspor. Ya kan, itu pengalaman pribadi saya. Sudah 5 pertanyaan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu. Semoga lolos CPNS-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih Mbak Sylvie.